Oke, Bapak Ibu, hari ini temanya sebetulnya berat. Saya bilang sampaikan apa adanya ini berat ya, berat sekali yaitu mencoba membongkar tentang praktek treaty shopping ya. Jadi ternyata shopping itu ada juga ya di treaty ya. Bukan saya pikir perempuan saja Mas Yohanes ya, lah Yohanes yang shopping ya. Ternyata treaty pun P3B pun di shopping juga sama orang gitu. Oke Bapak Ibu ya, saya sedikit memberikan abstrak ya. Jadi kenapa sih sampai ada treaty shopping ya? Tentunya ini nggak jauh dari awalnya adanya internal tax policy ya, di mana negara-negara itu dalam membentuk undang-undang ada tiga asas yang biasa jadi landasan ya Mas Yohanes ya, yaitu ada sumber, asas domisili atau nasionalitas atau kebangsaan kenegaraan. Tiga asas itulah yang sering dijadikan asas masing-masing negara untuk membentuk suatu regulasi mereka dan antar negara tentunya akan beda-beda pemakaiannya ya. Dalam buku dari Brian Jacob Arnold itu jelas disampaikan ada pemajakan internasional ya. Pemajakan atas penghasilan yang diterima oleh subjek pajak dalam negeri yang bersumber dari luar negeri. Isunya ya, begitu juga pembajakan atas penghasilan yang diterima subjek pajak luar negeri yang bersumber dari dalam negeri. Jadi sengketa awalnya dari situ, Bapak Ibu semuanya. Ini kalau dari Indonesia sendiri ada Profesor Rahmat Sumitro yang sering bukunya kita jadikan panduan ya. Bahkan beliau menambahkan satu asas yaitu ya Indonesia yang sering pakai yaitu asas campuran selalu. Indonesia itu selalu ngambil jalan tengah ya, saya lihat itu asas campuran. Kalau ditanya Indonesia tuh ngikutin OECD apa UN, campuran kan gitu. Selalu begitu. Indonesia tuh selalu campuran. Termasuk pemain naturalisasi kemarin juga campuran kan gitu. Kalau semuanya pemain naturalisasi mungkin udah tidak tahu GBK penuh apa enggak itu juga. Jadi naturalisasi. Oke. Eh, jadi gambarannya kurang lebih gini Bapak Ibu ya. Ada garis besar pajak internasional di mana penghasilan dari dalam negeri atau luar negeri itu ada irisan undang-undang pajak luar negeri dengan pajak kita, ya. Disitulah dibentuk tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda, ya. Nah, tetapi saya pada waktu masih di dalam internal DJP pun selalu ditekankan bahwa tax treaty itu hanya bisa dipakai jika dilaksanakan dengan good faith, ya Mas. Ya, Bang Johannes ya. Dengan niat Ya, baik, benar. good faith, good faith. Jadi kalau dari pihak otoritas tidak mendapatkan atau bisa membuktikan tidak adanya good faith tersebut, treaty itu tidak bisa dipakai. Yang paling sering terkait beneficial owner tentunya, gitu ya. Cuma nanti akan dikupas bersama kita materinya. Mudah-mudahan cukup insya Allah. Kalau enggak nanti kita berarti bikin sesi berikutnya lah ya. Mudah-mudahan punya waktu. Ini adalah agenda yang tertunda. Ini Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya pajak internasional konsep ini sudah pernah saya sampaikan. Lah, isu-isu pajak itu awalnya saya mau membicarakan banyak sekali. Ada harmful tax competition, SPP, tax haven country, double tax, beneficial owner, treaty shopping, transfer pricing, CFC juga ada, debt Eder juga ada atau TINCAP ya, biasa disebut MAP dan IPA, ada electronic commerce dan lain-lain. Yang sering kita diskusikan tentunya transfer pricing. Nah, hari ini kita akan banyak bicara terkait treaty shopping. Mungkin nanti akan ada waktu. Kalau nggak salah, insya Allah nanti Mbak Dina akan bantu kami, Mas Yohanes, terkait CFC. Mbak Dina juga dari Direktorat Pajak Internasional sudah menyiapkan waktu untuk membahas tentang CFC ya yang banyak terjadi dengan adanya Cortex itu nanti kebuka semua CFC kelihatan gitu itu hati-hati teman-teman semuanya. Oke, untuk mempersingkat waktu karena materinya yang sangat panjang dan padat dan menarik, berikutnya akan disampaikan langsung sama Bang Johannes Saragi. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Monggo Bang Johannes. Terima kasih Pak Yazid atas pengenalan singkatnya pajak internasional. Saya izin share screen ya, Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat ya di layar?
Suara Aman Bang, saya kelihatan kedengaran Bang. jelas ya? Kelihatan ya? Kedengaran jelas dan slide-nya terlihat jelas. Oke. Tadi Pak Yazid sudah menjelaskan, memberi pengantar singkat tentang pajak internasional itu apa. Kali ini saya mau menjelaskan dasar-dasarnya dulu. Saya akan berusaha menjelaskannya sesederhana dan sesimpel mungkin ya, karena materinya ini berat, jadi biar mudah dipahami sama Bapak Ibu sekalian. Jadi saya kasih dasarnya dulu bahwa suatu negara itu dalam menjustifikasi atau melakukan pembenaran untuk memajaki, ada dua dasar yang prinsip yang dilakukan suatu negara. Yang pertama itu ada keterkaitan personal, yaitu terkait subjek pajaknya. Jadi misalnya subjek pajaknya di suatu negara, maka negara itu punya pembenaran untuk memajaki si orang atau badan tersebut yang merupakan residennya. Kemudian prinsip kedua itu adalah keterkaitan ekonomi atau objek pajaknya. Jadi sumber penghasilannya itu berada di negara itu. Karena sumbernya ada di negara itu, maka negara itu punya pembenaran untuk mengenakan pajak atas penghasilan tersebut. Jadi ini adalah dua prinsip dasar dalam melakukan pemajakan internasional. Dan dimensi dari pajak internasional itu sendiri, tadi ada dua, subjek pajaknya dan objek pajaknya. Subjeknya itu adalah residen. Jadi ada residen atau non-residen. Dalam istilah pajak internasional, kita mengenal namanya itu residen, bukan warga negara. Karena residen itu kedudukannya di atas warga negara. Seorang bisa saja punya paspor, punya KTP Indonesia, tapi kalau dia tinggal lebih dari 183 hari, dia misalnya di Singapura, maka dia menjadi residen pajak di Singapura berdasarkan aturan atau kesepakatan internasional, walaupun KTP-nya atau paspornya itu Indonesia. Kedua itu adalah soal objek pajaknya atau sumber penghasilan income. Ada dua, yaitu sumbernya itu dari dalam negeri atau domestik, atau yang kedua itu dari luar negeri atau foreign. Jadi kalau dia residen domestik dan dia sumber penghasilannya pun dari dalam negeri dan domestik, maka undang-undang atau peraturan yang digunakan dalam memajakinya itu adalah menggunakan undang-undang perpajakan domestik. Tapi kalau subjeknya pajaknya itu adalah non-resident dan sumber penghasilannya itu berada dari dalam negeri, maka ini adalah ranah dari perpajakan internasional. Ini biasanya ini diatur di PPh pasal 26. Jadi untuk wajib pajak luar negeri, tapi sumber penghasilannya dari Indonesia. Sedangkan kalau dia adalah residen, subjek pajak Indonesia, tapi sumber penghasilannya dari luar negeri, maka itu juga ranah perpajakan internasional, dan itu diatur di PPh pasal 24. Jadi wajib pajak dalam negeri yang memiliki penghasilan dari luar negeri. Sedangkan kalau dia non-residen dan subjek pajaknya itu di luar negeri juga, maka itu adalah di luar wilayah undang-undang perpajakan. Itu istilahnya ekstrateritorial. Kemudian berikutnya saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu P3B atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, atau dalam bahasa Inggrisnya itu Tax Treaty. Jadi definisi tax treaty ini sendiri diatur di PMK nomor 49 tahun 2019. Ada di pasal 1 angka 2 yang menyebutkan bahwa definisinya itu adalah perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra untuk mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda dan pengelakan pajak. Jadi dua ini adalah poin utamanya yang merupakan tujuan dari P3B. Jadi tujuan pertama itu adalah mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda atau double taxation. Yang kedua itu mencegah pengelakan pajak atau double non taxation. Jadi kedua unsur utama ini adalah tujuan dari diterapkannya P3B. Sementara P3B ini sendiri itu sebenarnya ibaratnya adalah fasilitas, ada fasilitas atau manfaat yang bisa diberikan P3B ini. Ibaratnya kalau naik pesawat, ini adalah kelas bisnisnya. Atau kalau misalnya nonton sepak bola atau nonton konser, ini kelas VIP-nya. Ada manfaat yang ditawarkan dari P3B. Contoh manfaatnya itu bisa berupa pengurangan tarif. Tarifnya itu bisa jadi 5%, 10%, 15%, di bawah dari tarif di PPh pasal 26 yang 20%. Atau misalnya salah satu fasilitas itu adalah
hak pemajakannya hanya di negara di mana residennya berada. Jadi negara sumbernya tidak punya hak pemajakan. Tapi tentu saja untuk mendapatkan manfaat ini, untuk mendapatkan fasilitas ini, ada syarat-syaratnya. Nggak mungkin kan kayak naik kelas bisnis atau nonton konser, kayak kemarin konser Bruno Mars, dapat kelas VIP tapi nggak ada syarat-syaratnya. Tentu ada syaratnya kan. Nah, syaratnya itu ada 4 yang diatur di Perdirjen nomor 25 tahun 2018. Syarat pertama itu adalah penerima penghasilan bukan subjek pajak dalam negeri Indonesia. Jadi sebelumnya saya kasih ini dulu bahwa yang saya terangkan hari ini tuh adalah mengenai wajib pajak luar negeri yang mendapat penghasilan di Indonesia. Jadi point of view-nya, sudut pandangnya adalah wajib pajak luar negeri yang mendapatkan penghasilan di Indonesia yang diatur di PPh pasal 26. Bukan wajib pajak dalam negeri Indonesia yang mendapatkan penghasilan dari luar negeri. Kalau itu diatur di PPh 24. Mungkin itu di webinar berikutnya lah ya, saya terangkan kalau diundang sama Pak Yazid lagi. Jadi manfaat P3B ini tadi ada 4 syaratnya. Pertama itu penerima penghasilannya bukan subjek pajak dalam negeri Indonesia, karena memang yang menerima harus di luar negeri, tapi sumbernya dari Indonesia. Kemudian yang kedua itu, penerima penghasilannya merupakan orang pribadi atau badan yang di sana itu merupakan subjek pajak dalam negeri dari negara itu. Jadi diakui sama negara itu bahwa itu adalah subjek pajaknya. Kemudian yang ketiga adalah tidak terjadi penyalahgunaan P3B. Ini penyalahgunaan P3B ini apa maksudnya? Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Dan yang keempat itu adalah syaratnya adalah penerima penghasilan merupakan beneficial owner. Apa sih ini beneficial owner? Jadi kalau nanti saya jelaskan apa itu beneficial owner, tapi kalau secara ilustrasi mudahnya itu ibaratnya ATM atas nama suami tapi dipegang sama istri. Jadi yang sesungguhnya pemilik beneficialnya itu adalah istri walaupun ATM-nya atas nama suami. Jadi tadi saya sudah menyebutkan apa itu penyalahgunaan P3B. Syarat dalam mendapat manfaat P3B tadi adalah tidak terjadi penyalahgunaan. Dan apa itu tidak terjadi penyalahgunaan? Yaitu ada 6 syaratnya. Yang pertama di sini berdasarkan Per 25 tahun 2018 adalah wajib pajak luar negeri itu memiliki substansi ekonomi dalam mendirikan entitas atau pelaksanaan transaksinya. Jadi maksudnya memang dialah yang melakukan kegiatan usahanya, bukan hanya disubkon. Misalnya dia dapat proyek, tapi dia mensubkon ke badan usaha lain atau orang lain, dan orang lain itulah yang melakukan kegiatan. Berarti tidak ada substansi ekonomi sesungguhnya di yang menerima proyek ini. Itu termasuk penyalahgunaan P3B. Kemudian yang kedua adalah bentuk hukum atau legal formnya sama dengan substansi ekonominya. Contohnya ya, misalnya kalau bentuk hukumnya itu firma hukum, ya memang pekerjaan yang dilakukannya itu adalah memberikan advice hukum atau yang lain terkait hukum. Tidak mungkin misalnya firma hukum, tapi dia bentuk pekerjaan yang dilakukannya itu industri manufaktur. Itu berarti ada ketidaksesuaian bentuk hukum. Maka ketika memanfaatkan P3B ini harus dilihat bentuk hukumnya itu harus sama dengan kegiatan ekonomi yang dilakukannya. Kemudian yang ketiga itu adalah kegiatan usahanya dikelola oleh manajemen sendiri dan manajemen tersebut mempunyai kewenangan yang cukup. Ini maksudnya benar-benar ada manajemen yang mengelola perusahaan atau badan usaha itu sendiri. Jadi dia tidak hanya dia punya kewenangan untuk memutuskan suatu masalah. Jadi bukan berarti dia tidak hanya ketika ada hal yang memerlukan keputusan maka dia menanya ke pusatnya atau apa. Itu berarti tidak ada kewenangan yang dimilikinya. Kemudian yang keempat adalah adanya aset tetap atau aset tidak tetap yang cukup dan memadai untuk melakukan kegiatan usaha. Contohnya misalnya industri manufaktur. Industri manufaktur pasti minimal punya mungkin mesin, punya gedung untuk melakukan manufaktur tersebut. Tidak mungkin industri manufaktur hanya ada di ruko atau seperti paper company hanya ada
menyewa satu ruangan khusus, satu ruangan kecil. Itu berarti tidak ada aset tetap yang memadai untuk melakukan kegiatan usaha itu maksudnya. Kemudian yang kelima, ada pegawai dalam jumlah yang cukup dan memadai dengan keahlian dan keterampilan tertentu. Ya seperti tadi, contohnya industri manufaktur. Tidak mungkin industri manufaktur pegawainya hanya ada satu orang. Dan satu orang ini pun kerjanya hanya angkat telepon, terima surat, meneruskan surat seperti itu. Maka harus betul-betul bisa dibuktikan bahwa pegawainya itu jumlahnya cukup dan memadai, dan memiliki keahlian dan keterampilan yang sesuai. Dan yang keenam adalah ada kegiatan usaha yang aktif. Jadi dia betul-betul melakukan kegiatan usaha. Tidak hanya menerima dividen bunga atau royalti, kemudian dividen bunganya itu malah nanti diteruskan ke perusahaan lain, yang itu nanti ada kaitannya dengan beneficial owner. Kemudian, maksud dari tidak terjadi penyalahgunaan P3B yang kedua adalah tidak terdapat pengaturan transaksi, baik secara langsung atau tidak langsung, yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat P3B untuk pengurangan beban pajak atau tidak dikenakannya pajak di negara atau yurisdiksi manapun, atau tadi double non-taxation. Ini maksudnya inilah dasar dari seperti treaty shopping atau beneficial owner. Jadi perusahaan-perusahaan itu melakukan suatu pengaturan yang kompleks, yang rumit untuk memperoleh manfaat di mana beban pajaknya berkurang atau malah tidak dikenai pajak sama sekali. Maka itu termasuk dari kriteria dari penyalahgunaan P3B. Kemudian ini untuk pengayaan. Saat ini Indonesia memiliki 71 P3B yang berlaku efektif, mulai dari sebelum tahun 1983 sampai yang terbaru. Saat ini yang terbaru mungkin adalah renegosiasi P3B dengan Singapura dan juga dengan Uni Emirat Arab. Itu P3B yang terbaru dari Indonesia. Ini daftar-daftar negaranya untuk pengayaan saja. Kemudian ini adalah bagaimana sih kalau ada suatu transaksi dan ketika transaksi itu tadi antara wajib pajak, antara subjek pajak di luar negeri dengan wajib pajak Indonesia, mana yang harus digunakan? Undang-undang PPH atau aturan di P3B? Maka ini adalah skemanya dalam kita menganalisa transaksi tersebut. Yang pertama itu pasti kita identifikasi dulu subjek dan objeknya. Subjeknya udah pasti tadi di luar negeri, karena wajib pajak luar negeri. Objeknya di Indonesia, karena Indonesia lah yang membayar. Kemudian kita lihat perlakuan pajaknya menurut Undang-Undang PPH. Apakah ada PPH terutang? Kalau tidak ada, ya udah langsung stop aja. Buat apa kita analisa lagi? Karena toh tidak ada PPH terutang, kan? Tetapi kalau ada PPH terutang, maka kita lihat, apakah P3B diterapkan? Maksudnya P3B diterapkan ini, tadi ada nggak daftar negara si subjek pajaknya itu di 71 negara tadi. Kalau tidak ada negaranya di 71 tadi, ya udah langsung saja PPH, undang-undang PPH kita yang berlaku. Karena berarti tidak ada P3B antara Indonesia dengan negara tersebut. Tapi kalau si subjek pajaknya itu adalah residen dari 71 negara tadi, maka kita lihat apakah P3B-nya bertentangan nggak dengan undang-undang PPH. Apakah ada klausul yang mengatur berbeda dengan undang-undang PPH-nya. Contohnya yang paling simpel pasti terkait tarif. Di undang-undang PPH pasal 26, 20%. Tapi kalau di P3B misalnya tentang interest, tentang bunga, di situ diatur ada 10%. Ada perbedaan tarif. Maka mana yang berlaku? Maka yang berlaku P3B. Tapi ada syaratnya. Dan syaratnya itu adalah tadi bahwa dia ada 4 tadi syaratnya, dan yang kedua itu syaratnya adalah wajib pajak, subjek pajak luar negeri ini harus membuat SKD, surat keterangan domisili. Ini dia SKD. Jadi SKD ini diatur di Per 25 tahun 2018. Seperti tadi saya bilang bahwa P3B itu ngasih banyak manfaat, banyak fasilitas, ibarat naik pesawat, tiket bisnis, atau nonton sepak bola, nonton konser di kelas VIP, maka harus ada yang dibuat oleh subjek pajak luar negeri itu untuk mendapatkan manfaat tadi, yaitu namanya SKD. SKD ini ibaratnya kalau nonton konser, ibarat gelaknya itulah.
Jadi sebelum kita masuk untuk nonton konser kan kita harus melakukan penukaran gelang. Gelang ini adalah SKD itu. Dan SKD ini ada diatur di Per 25, syaratnya adalah yang pertama itu WP luar negeri, subjek pajak luar negeri harus mengisi form DGT. Kemudian dia juga harus meminta melampirkan namanya Certificate of Residence, COR, dari negara tempat dia berasal, di mana dia sebagai subjek pajak. Dia harus meminta itu, nanti itu dilampirkan di form DGT, kemudian itu diberikan ke si pemotong atau pemungut pajaknya. Nanti si pemotong dan pemungut pajaknya itulah yang menginput di DJP online. Kemudian nanti keluar tanda terimanya. Jadi penyampaiannya secara elektronik melalui DJP online, tidak perlu secara manual. Dan yang menginput nanti si pemotong atau pemungutnya. Dan tidak perlu ada legalisasi atau fotokopi dari SKD WPLN itu. Jadi ini adalah gelangnya. Ini adalah hal yang harus dilakukan subjek pajak luar negeri untuk mendapatkan manfaat dari P3P. Kemudian masuk ke topik hari ini tentang treaty shopping. Apa sih itu treaty shopping? Jadi menurut OECD, treaty shopping itu adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan manfaat P3B antara dua negara atau yurisdiksi oleh suatu entitas yang bukan merupakan residen dari negara atau yurisdiksi tersebut melalui suatu skema atau pengaturan yang kompleks. Ya, cukup panjang definisinya, tapi intinya adalah di mana ada subjek pajak luar negeri yang ingin mendapatkan manfaat P3B melalui suatu skema atau pengaturan yang kompleks. Dan itu nanti beberapa skemanya, contohnya akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Jadi, treaty shopping ini bisa termasuk dalam ada tiga jenis kegiatan pajak yang sering dilakukan oleh wajib pajak. Bukan sering sih, tapi mungkin dilakukan oleh suatu wajib pajak. Yang pertama itu tax planning. Tadi mungkin sudah dijelaskan sekilas sama Pak Yazid. Jadi tax planning ini pemenuhan kewajiban dengan benar dan dengan cara mengefisienkan beban pajak yang mengoptimalkan laba dan likuiditas yang diharapkan. Jadi ibaratnya kalau tax planning ini adalah cara yang benar. Dia betul-betul legal. Ibaratnya dia kalau lampu lalu lintas dia ini warna hijau. Sementara warna merahnya itu adalah tax evasion. Tax evasion ini udah termasuk pidana karena dia adalah ilegal. Definisinya itu kalau bahasa Inggrisnya adalah tax evasion consists of illegal means of reducing tax and is a felony offense. Jadi pidana dan itu harus dihukum dengan jumlah denda yang cukup besar dan juga bahkan mungkin oleh kurungan penjara. Jadi kalau lampu hijaunya tax planning, lampu merahnya itu tax evasion. Sedangkan tax avoidance ini itu di tengah-tengah, gray area. Jadi definisinya ini kalau menurut Justice Reddy ini, tax avoidance adalah the art of dodging tax without breaking the law. Jadi dia seperti seni untuk menghindari pajak tanpa melakukan tindak pidana, tanpa melanggar undang-undang, melanggar peraturan. Dan tax avoidance ini salah satu contohnya adalah treaty shopping. Dan tax avoidance ini mungkin menjadi perdebatan karena dia ada di gray area. Menurut pandangan atas tax avoidance ini, menurut penghindar pajak, orang-orang yang melakukan tax avoidance adalah tidak masalah. Karena memang tidak melanggar aturan yang berlaku. Sepanjang ketentuan itu tidak mengatur khusus, berarti sah. Sedangkan pajak ini sendiri adalah biaya, sehingga harus diminimalkan. Makanya menurut penghindar pajak, tax avoidance ini tidak masalah. Sementara otoritas pajak pasti punya pandangan yang berbeda. Otoritas pajak berpandangan bahwa tax avoidance ini tidak sesuai dengan maksud pembuat undang-undang. Karena pembuat undang-undang maksudnya seperti ini, tapi memang mungkin tidak tergambar secara detail di undang-undang itu, dan ketidakdetailan itu dimanfaatkan oleh para pelaku penghindar pajak. Kemudian menurut otoritas pajak ini tidak adil. Kenapa tidak adil? Nanti saya jelaskan. Dan kemudian ketiga, menurut otoritas pajak, bila tidak dicegah atau ditindak, tax avoidance ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat. Karena masyarakat berpikir bahwa
yang dilakukan ini biasanya yang melakukan tax avoidance adalah orang-orang yang punya sumber daya yang besar, sementara mereka rakyat mungkin merasa masyarakat mereka pajaknya semakin besar, tapi orang-orang kaya malah kelihatannya kok pajaknya makin berkurang karena melakukan tax avoidance. Dan yang keempat itu, tax avoidance dapat mendistorsi alokasi sumber daya. Dan kenapa itu tidak adil? Karena tadi, untuk melakukan tax avoidance ini memerlukan skema atau pengaturan yang kompleks. Dan itu perlu pengetahuan khusus. Dan tentunya butuh biaya yang besar. Jadi, wajib pajak yang kecil, contohnya kayak pegawai, UMKM, atau investor skala kecil, mungkin tidak bisa melakukan tax avoidance ini. Karena mereka tidak punya sumber daya, tidak punya dana untuk membayar fee untuk lawyer atau konsultan. Jadi makanya tax avoidance ini biasanya dilakukan oleh wajib pajak yang memiliki sumber daya yang besar. Karena memang dia biasanya menggunakan skema atau pengaturan yang kompleks. Kemudian tadi salah satu contoh tax avoidance adalah melalui skema beneficial ownership. Tadi saya bilang kasih contoh ilustrasi singkat beneficial ownership itu ibaratnya ATM suami tapi disimpan sama istri. Jadi pemilik beneficial sesungguhnya adalah istri. Maka ada persyaratan di Per 25 bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagai WPLN yang memenuhi ketentuan sebagai beneficial owner, jika yang pertama itu untuk WPLN orang pribadi itu dia tidak bertindak sebagai agen atau nomini. Kemudian untuk wajib pajak badan syaratnya itu sama, yang pertama itu tidak bertindak sebagai agen, nomini atau konduit. Kalau konduit ini adalah perusahaan yang biasanya dibuat di negara-negara tax haven atau negara-negara yang tarif pajaknya sangat kecil, dan itu dia hanya sebagai perusahaan cangkang. Itu maksudnya perusahaan konduit. Kemudian yang kedua adalah wajib pajak badan itu memiliki kendali untuk menggunakan atau menikmati dana atau aset yang mendatangkan penghasilan tadi dari Indonesia. Jadi ketika dia si wajib pajak, subjek pajak ini luar negeri ini menerima penghasilan itu, dia bisa menggunakannya. Dia tidak langsung meneruskannya ke objek ke subjek pajak lain. Seperti tadi contohnya ATM tadi bisa dinikmati si suami, tidak langsung diteruskan ke istri. Kemudian yang ketiga, tidak lebih dari 50% penghasilan badan digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain. Jadi penghasilan yang diterima oleh WPL badan ini tidak misalnya lebih dari 50% langsung diteruskan dalam bentuk dividen ke pemilik sahamnya. Dia bisa menggunakannya untuk menjalankan operasionalnya. Jadi kalau lebih dari 50% penghasilannya itu langsung diserahkan ke pemegang saham, bisa dalam bentuk dividen atau apapun, maka itu tidak memenuhi kriteria sebagai beneficial owner. Kemudian dia juga menanggung risiko atas aset, modal, dan kewajiban yang dimiliki. Jadi bukan seperti paper company yang sama sekali tidak menanggung risiko atas asetnya atau modal atau kewajiban. Dan yang kelima, dia tidak mempunyai kewajiban baik tertulis maupun tidak tertulis untuk meneruskan sebagian atau seluruh penghasilan yang diterima tadi. Jadi kalau ada kewajiban dia untuk meneruskan penghasilan tadi langsung ke pemilik sahamnya atau siapapun yang sesuai perjanjian, maka itu dia berarti bukan beneficial owner dari penghasilan tersebut. Ini contoh ilustrasi dari skema beneficial ownership. Jadi misalnya ada perusahaan PT ABC di Indonesia. PT ABC ini dia mendapat menggunakan mungkin IP dari XYZ di Qatar, sehingga dia harus membayar royalti ke XYZ ini di Qatar. Tapi si XYZ ini setelah mendapat royalti tadi, dia langsung meneruskan ke JKN di Korea Selatan. Mungkin si JKN ini adalah pemegang saham terbesar atau mungkin mayoritas dari si Qatar ini, si XYZ. Kalau kita lihat di contoh ini, tarif P3B atas royalti Indonesia ke Qatar itu 5%. Sementara Indonesia ke Korea Selatan 15%. Kalau tadi si PT ABC ini
membayar langsung ke Korea Selatan, maka dia kena pajak 15%. Tapi kalau dia ke Qatar, hanya 5%. Sedangkan Qatar Korsel, kita anggap tarifnya 5%. Sehingga di total hanya 10%. Berarti ada 5% tarif yang dimanfaatkan oleh si JKN ini dari Korea Selatan. Seandainya tadi Indonesia langsung ke Korea Selatan, 15%. Tapi karena dia bertingkat seperti ini, hanya 10%. Maka ini contoh dari skema beneficial ownership yang dimanfaatkan oleh si JKN tadi. Dia dapat manfaat tarifnya lebih kecil 5% melalui transaksi ini. Jadi ini adalah salah satu contoh dari skema beneficial ownership. Dengan syarat tadi si XYZ ini dia langsung meneruskan royalti tadi, pembayaran atas royalti ke JKN di Korea Selatan. Jadi penerima manfaat sesungguhnya dari royalti tadi adalah si JKN di Korea Selatan. Kemudian hari ini saya akan menjelaskan mengenai contoh-contoh tax avoidance atau treaty shopping hanya untuk bentuk usaha tetap saja ya Bapak Ibu, karena waktunya yang kurang dan memang sementara dari bentuk usaha tetap aja sebenarnya sudah cukup banyak. Jadi karena kita keterbatasan waktu, saya jelaskan bentuk usaha tetap saja, dan setahu saya kasus-kasus bentuk usaha tetap ini juga termasuk yang paling banyak mungkin dialami oleh wajib pajak di Indonesia. Mungkin kalau diundang Pak Yazid lain kali, saya akan jelaskan dari segi penghasilan-penghasilan lain yang diatur di P3B. Jadi kalau untuk usaha tetap atau BUT sering disingkat ini, ada dua mazhab, dua model yang digunakan di dunia. Yang pertama OECD model, yang kedua UN model. Jadi secara prinsip, wajib pajak luar negeri yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia itu hanya bisa dipajaki di negaranya sana. Jadi misalnya wajib pajak Singapura melakukan transaksi dengan wajib pajak Indonesia, dia hanya bisa dipajaki di Singapura. Kecuali dia punya BUT di Indonesia. Itu adalah prinsip paling dasar dari BUT ini. Sedangkan bagaimana atribusi laba yang didapat BUT tadi itu mungkin topik di pertemuan lain. Saya sini hanya bahas tentang BUT-nya sendiri. Kalau menurut UN model, atribusi labanya ada banyak, ada 3, dan ini cukup rumit, tidak cukup waktu untuk menjelaskan hari ini. Sedangkan menurut OECD model, atribusi labanya itu hanya atas BUT itu sendiri. Jadi ini ilustrasi BUT-nya. Contohnya, ada XYZ di Australia, dia punya BUT di Indonesia, namanya BUT XYZ. Jadi BUT-nya ini menjual barang atau dia memberikan jasa ke PT ABC. Sementara PT ABC ini melakukan pembayaran ke BUT XYZ. Maka pajak atas penghasilan dari BUT ini dapat dipajaki di Indonesia. Pembayaran yang dilakukan oleh PT ABC ke BUT XYZ ini dapat dipajaki di Indonesia karena ada BUT yang terjadi di Indonesia. Ini adalah prinsip dasar yang tadi saya sudah sebutkan. Dan definisi BUT tadi itu ada diatur di Undang-Undang PPH di pasal 2. Di Undang-Undang PPH pasal 2 disebutkan bahwa BUT itu adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, yang tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Sedangkan menurut model OECD atau model UN yang menjadi dasar dalam pembuatan P3B, di pasal 5-nya disebutkan bahwa permanent establishment, ini adalah BUT, means a fixed place, di mana a business through which melakukan kegiatan, di mana melalui BUT fixed place itu melakukan usaha which the business of enterprise is wholly or partly carried on. Dilakukan kegiatan usaha baik sebagian atau seluruhnya melalui fixed place tersebut. Sementara di pasal 4 PMK 35 tahun 2019 disebutkan bahwa BUT merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi asing atau badan asing, yaitu wajib pajak luar negeri, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia
yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Jadi ada 3 kriterianya. Yang pertama adalah adanya suatu tempat usaha atau place of business di Indonesia. Yang kedua, tempat usahanya itu bersifat permanen. Dan yang ketiga, tempat usahanya itu digunakan oleh wajib pajak luar negeri untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Jadi, di sini ada 3 kata kunci. Sebelum masuk ke 3 kata kunci itu, saya mau jelaskan bahwa ada 5 jenis bentuk usaha tetap. Yang pertama itu BUT tradisional atau disebut juga BUT fisik, BUT aktiva, yaitu tempat yang bersifat permanen untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Jadi betul-betul ada fisiknya. Ada bangunan, ada gedung, ada mungkin kantor atau toko atau apapun di Indonesia, di mana melalui bangunan itu wajib pajak luar negeri tadi melakukan kegiatan usaha. Kemudian yang kedua ada BUT proyek, ini terkait instalasi atau konstruksi, itu nanti ada time test-nya. Kemudian ada BUT asuransi, ini hanya diatur di model UN. Ini adalah ketika perusahaan asuransi menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia. Kemudian ada namanya BUT jasa, ini nanti juga terkait time test. Kemudian ada terakhir BUT agen, ini adalah agen yang kedudukannya tidak bebas. Jadi yang pertama adalah BUT tradisional, yang paling simpel, paling sederhana, atau disebut juga BUT fisik atau aktiva. Jadi BUT fisik ini sudah pasti harus ada fisiknya, kelihatan jelas. Jadi dapat berupa itu tempat kedudukan manajemen, atau bisa berupa cabang perusahaan, atau kantor, atau gedung, atau pabrik, bengkel, gudang, sebagainya, yang betul-betul nyata, ada bentuk fisiknya, bisa dilihat. Dan ini dapat dikenali ketika dia bentuknya itu permanen, sifatnya permanen. Tadi seperti gedung, kantor, semua itu permanen. Tidak mungkin dia itu ibaratnya bisa tiba-tiba berpindah dalam waktu 1 hari atau berapa jam. Jadi betul-betul fix, permanen. Dan ini digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha atau kegiatan oleh si subjek pajak luar negeri tadi. Dan BUT ini kita anggap ada di Indonesia ketika kegiatan usahanya itu mulai dijalankan. Jadi kalau dia masih baru dibangun gedung, atau mungkin bengkel atau kantor baru dibangun tapi belum ada kegiatan usaha, maka itu belum dianggap sebagai BUT. Tapi ketika kegiatan usahanya itu sudah mulai dijalankan, baru dianggap dia sebagai BUT. Jadi tadi menurut PMK 35 ayat 2019 tadi ada 3 syarat, 3 kriteria dari BUT fisik. Yang pertama itu place of business, tempat usaha. Yang kedua bersifat permanen atau fixed place. Dan yang ketiga itu dia ada business activity di situ, menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui tempat itu tadi. Apa sih maksudnya dari place of business? Jadi place of business ini maksudnya dia mencakup itu segala jenis tempat atau ruang atau fasilitas, seperti bahkan termasuk mesin atau peralatan aja yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha. Jadi betul-betul melalui tempat itulah wajib pajak melakukan kegiatan usahanya. Dan syaratnya itu yang kedua adalah itu harus at the disposal. At the disposal ini maksudnya si wajib pajak tadi itu memiliki kendali atas tempat tersebut. Kendali ini bukan berarti dia harus memiliki, bisa saja disewa, bisa saja dia menyewa suatu ruangan di satu gedung, misalnya gedung 10 lantai, dia menyewa hanya lantai 2 atau lantai 3, tapi dia punya kendali atas lantai tersebut, atas penggunaan ruangan di lantai tersebut. Itu tadi dianggap sebagai at the disposal. Jadi bukan berarti dia harus memiliki, disewa pun tidak masalah. Atau ada dia mungkin pengaturan secara hukum lain untuk menggunakan tadi misalnya lantai 2 tadi di gedung tersebut. Jadi itulah maksud dari at the disposal ini. Itu adalah salah satu kriteria dalam menentukan BUT fisik. Kemudian yang kedua adalah fixed place. Fixed place ini yaitu tadi tempatnya permanen.
permanen ini kalau menurut OECD itu minimal 6 bulan dia. 6 bulan ada di tempat itu. Dan tapi itu tetap tergantung pada kegiatan usaha. Dan itu terkait juga dengan lokasi geografis. Contohnya misalnya kayak mungkin kalau ibaratnya gerobak atau mungkin ya kopi yang saya lupa namanya yang mungkin naik gerobak gitu, apakah itu bisa dianggap sebagai fixed place? Karena dia bisa berpindah-pindah. Mungkin hari ini di Jalan Sudirman, besok di Jalan Gatot Subroto, besoknya lagi udah di Kuningan. Apakah itu dianggap sebagai fixed place dan berada di lokasi geografis tertentu? Maka itu kita harus melihat juga, apakah kegiatan usahanya itu memang harus dilakukan dengan berpindah tempat. Kemudian dilihat juga natur dari usahanya tersebut. Apakah terdapat economic coherence dan geographical coherence dari kegiatan bisnis tersebut, sehingga dia bisa dianggap menjadi satu single place of business. Tapi memang ini cukup rumit ya, karena mungkin kalau tadi dia pindah-pindahnya masih di Jakarta saja, ya mungkin masih bisa kita bilang sebagai satu single place, ada geographical coherence. Tapi gimana kalau misalnya pindahnya jauh, misalnya hari ini di Jakarta, besok di Makassar, besoknya lagi di Medan, memang secara geografis masih bisa kita bilang itu masih di Indonesia. Tapi apakah itu bisa dianggap sebagai satu single place of business? Hal-hal seperti ini perlu pertimbangan-pertimbangan yang mungkin cukup rumit. Tapi yang penting ada argumen kita dalam menentukan bahwa mengatakan bahwa itu adalah memiliki economic coherence dan geographical coherence. Jadi tergantung dari memang natur kegiatan usahanya. Contohnya itu misalnya kegiatan usaha pertambangan. Pertambangan itu bisa jadi berpindah-pindah karena mungkin tidak menemukan uh, barang tambang yang diinginkan. Hari ini dia misalnya mengebor di satu titik ini, ternyata tidak ada barang, tidak ada minyak, tidak ada batu bara yang ditemukan di situ, sehingga besoknya dia berpindah atau mungkin 1 bulan lagi berpindah ke lokasi lain. Kemudian ternyata di situ juga tidak ada. 1 bulan kemudian pindah lagi. Itu bisa dianggap geographical coherence karena kegiatan usahanya sama, pertambangan dan mungkin untuk satu jenis barang tambang yang sama. Atau contohnya pendirian stand di pameran, mungkin bisa pindah-pindah, hari ini di sini, besok di pameran lain, di gedung lain. Hari ini mungkin di AISBSD, besok mungkin di JCC, besoknya lagi pindah kemana lagi. Tapi mungkin barang yang ditawarkan itu adalah yang dipamerkan itu sama. Itu bisa dianggap sebagai economic coherence dan geographical coherence. Kemudian adalah business activity. Business activity adalah berarti tempat usahanya ini itu tersedia untuk digunakan akses dengan tidak terbatas. Jadi seperti tadi at the disposal, berarti dia bebas menggunakan tempat usaha tersebut. Dan usahanya itu dilakukan memang melalui tempat tersebut. Kalau tadi misalnya dia menyewa satu lantai di satu gedung, kegiatan usahanya memang dilakukan di lantai tersebut. Bukan dia nyewa satu lantai, tapi kegiatan usahanya ternyata dilakukan di luar sana, uh, di suatu gedung yang lain. Itu berarti dia tidak bisa dianggap sebagai BUT karena kegiatan usahanya tidak dilakukan di mana di tempat dia tadi ada disposalnya. Sampai sejauh ini pertanyaannya, kalau ada pertanyaan apakah dikumpulkan di belakang atau gimana ya, Pak? Izin Nanti Pak di belakang aja, Johannes, Mas. nanti Ya, di Di belakang Pak. belakang aja. Ya, Oke. ya. ya. Nanti Sayang kalau ditulis dulu. materinya terlewat dulu. Oke, baik. Kemudian yang kedua adalah BUT proyek. Jadi BUT proyek ini menurut OECD model dan UN model adalah ketika suatu kegiatan konstruksi atau instalasi dilakukan dengan jangka waktu tertentu. Ada perbedaan jangka waktu, menurut OECD itu 12 bulan, sementara menurut UN model 6 bulan. UN model ini pada dasarnya itu lebih memihak ke negara berkembang. Karena itu dia biasanya seperti ini, time test-nya lebih singkat karena itu memberikan hak pemajakan bagi negara-negara di mana kegiatan konstruksi ini berada. Makanya dia Indonesia
lebih banyak menganut UN model karena itu lebih menguntungkan kita sebagai negara berkembang. Jadi time test-nya berbeda, menurut OECD model ada 12 bulan, menurut UN model 6 bulan. Dan kegiatan konstruksi ini bisa meliputi konstruksi bangunan, atau konstruksi jalan, jembatan, atau renovasi, atau pemasangan pipa, atau pengerukan. Sedangkan installation bisa meliputi instalasi terkait proyek konstruksi, atau instalasi peralatan baru, seperti contohnya mesin, di misalnya perusahaan manufaktur, baik di dalam ataupun di luar dari gedung. Dan contoh ilustrasinya, seperti tadi, ada perusahaan di Australia, XYZ Limited, melakukan kegiatan konstruksi di Indonesia. Menurut P3B antara Indonesia dan Australia, kegiatan konstruksinya itu time test-nya 120 hari. Jadi kalau proyeknya itu lebih kecil dari 120 hari dilakukan, Indonesia tidak berhak memajaki laba atas proyek konstruksi ini. Tapi kalau proyeknya itu di atas 120 hari, maka Indonesia berhak memajaki laba usaha atas proyek konstruksi tadi. Dan dianggap ada BUT-nya tercipta di Indonesia. Tapi ada tax avoidance yang sering dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari terjadinya BUT. Yaitu contohnya itu dengan cara memecah kontrak. Bagaimana contohnya memecah kontrak? Jadi contohnya tadi di Australia misalnya ada dua perusahaan, A Limited dan B Limited. Jadi si A ini dia melakukan kegiatan konstruksi, misalnya contohnya pembangunan hotel di Indonesia. Tapi dia hanya 100 hari aja. Jadi masih di bawah 120 hari. Tadi syaratnya 120. Dia hanya 100 hari, terus dia pulang, balik dia ke Australia. Kemudian sisa pekerjaannya dilakukan sama si B Limited ini. B Limited ini mengerjakan hotel tadi sampai selesai 50 hari. Kalau di total, proyek pembangunan konstruksi hotel ini 150 hari. Udah di atas time test-nya 120 hari. Tapi dilakukan oleh dua entitas yang berbeda. Apakah ini bisa dianggap ada BUT-nya di Indonesia? Maka ini bisa dianggap bisa di-tackle, ada aturannya, diatur di MLI, tapi itu nanti mungkin subjek di lain hari. Jadi itu di situ disebutkan bahwa jika kegiatan usahanya ini, konstruksi ini dilakukan oleh perusahaan yang afiliasi atau closely related, maka itu bisa dianggap sebagai satu kesatuan pekerjaan yang sama. Atas satu proyek yang sama ya, atau satu proyek yang dianggap juga merupakan proyek konstruksi yang related, terhubung. Seperti tadi contohnya hotel tadi, dari awal sampai akhirnya selesai itu bisa dianggap sebagai satu jenis pekerjaan konstruksi. Walaupun dilakukan oleh dua entitas yang berbeda, tapi selama dua entitas ini adalah afiliasi, maka bisa dianggap ini adalah BUT tercipta di Indonesia, walaupun mereka memecah kontraknya. Kemudian, ketiga adalah BUT jasa. Ini diatur di pasal 5 ayat 3B dari UN model. Untuk OECD model tidak diatur. Jadi ini adalah suatu subjek pajak luar negeri yang melakukan kegiatan jasa, pemberian jasa, contohnya konsultasi, melalui pegawainya atau mungkin personel lainnya di negara lain, contohnya di Indonesia, dalam periode lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Jadi di sini time test-nya adalah 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan 12 bulan ini bukan berarti harus dari Januari sampai Desember. Bisa saja misalnya dari April sampai Maret, itu 12 bulan juga. Jadi patokannya bukan kalender, tahun kalender, tapi pokoknya periode 12 bulan. Contoh ilustrasinya ini BUT jasa ini, A Limited di Australia, dia punya pegawai Mr. Frodo namanya. Mr. Frodo ini ditugaskan melakukan jasa kepada PT ABC di Indonesia, dan jasa yang diberikan itu membutuhkan waktu 200 hari. Kemudian si PT ABC ini melakukan pembayaran ke si A tadi. Apakah bisa dianggap BUT ini terjadi? Berdasarkan tadi model tadi, time test-nya adalah 183 hari. Karena ini sudah 200 hari, maka di atas 183 hari, maka bisa dianggap ada BUT di Indonesia, BUT dari si A Limited Australia ini.
karena Mr. Frodo ini adalah pegawainya yang melakukan kegiatan usaha lebih dari 183 hari di Indonesia. Tapi ada tax avoidance yang bisa dilakukan oleh wajib pajak, yaitu dengan cara memecah periode tadi, time test-nya tadi. Jadi Mr. Frodo tadi, mungkin dia melakukan jasa periode pertama 50 hari, habis itu dia pulang ke Australia. Mungkin pulang seminggu, habis itu balik lagi ke Indonesia. Balik ke Indonesia, kerja lagi 50 hari. Habis itu pulang lagi dia ke Australia. Mungkin seminggu, 2 minggu di Australia. Habis itu balik lagi ke Indonesia. Balik ke Indonesia, dikerjakannya lagi jasanya 50 hari. Habis itu mungkin dia jalan-jalan, entah ke Amerika atau kemana, selama 1-2 minggu. Setelah itu, baru dia balik lagi ke Indonesia untuk melakukan pekerjaannya 50 hari. Kalau di total, ini 200 hari. Lebih dari time test-nya tadi. Tapi kalau dia tidak berturutan, ada rentang waktu di mana dia tidak di Indonesia. Sedangkan tadi disebutkan dia secara agregat harus terus-menerus di Indonesia. Apakah ini bisa dianggap ada BUT-nya di Indonesia? Jadi ada contohnya, aturannya, salah satunya di P3B Indonesia dengan India, untuk men-tackle, untuk mencegah, untuk menangkal tax avoidance tadi. Yaitu diatur di pasal 5 ayat 3C Indonesia-India, disebutkan di sini adalah kegiatan jasa yang dilakukan oleh suatu pegawai atau personel, tapi kegiatan itu memiliki natur yang berkesinambungan untuk proyek yang sama atau boleh dibilang connected, berhubungan dalam periode atau periode dalam suatu periode atau periode dalam bentuk jamak lebih dari 91 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Jadi kuncinya di sini adalah sama atau berhubungan proyeknya. Jadi kalau pemberian jasanya itu merupakan atas proyek yang sama atau saling berhubungan, maka jumlah harinya itu dapat digabung untuk menentukan time test. Meskipun tadi Mr. Frodo-nya bolak-balik ke Australia pulang kampung atau jalan-jalan ke negara lain, itu bisa dianggap dia hitung sebagai time test karena kalau dia melakukan proyek yang sama atau berhubungan. Kemudian kunci kedua adalah a period or periods. Jadi kehadiran itu tidak harus terus-menerus. Dapat digabung dalam beberapa periode, yang penting tadi untuk proyek yang sama atau saling berhubungan. Kemudian berikutnya adalah BUT agen. Jadi BUT agen ini termasuk kasus yang sering dan juga banyak dilakukan avoidance-nya oleh wajib pajak. Jadi BUT agen ini ada diatur di pasal 5 ayat 5 P3B, contohnya P3B Indonesia atau Singapura, atau P3B Indonesia Hong Kong, atau P3B lain pasti ada mengatur tentang BUT agen ini. Di sini cukup panjang ya, apalagi ini bahasa Inggris gini mungkin bagi Bapak Ibu kadang agak susah memahaminya. Memang salah satu hal yang menjadi kendala dalam memahami P3B ini karena bahasa Inggris itu. Udah gitu bahasa Inggrisnya pun bukan bahasa Inggris yang sederhana ya. Bahasa Inggrisnya yang rumit dan panjang. Tapi di sini intinya dari BUT agen ini adalah ketika ada seseorang atau suatu badan, terserah, dia melakukan kegiatan atas nama suatu subjek pajak luar negeri, dan dia di sini kuncinya adalah habitually exercise. Maksudnya itu dia melakukan kegiatan itu berulang-ulang di suatu negara, contohnya di Indonesia, dia berulang-ulang melakukan kegiatan itu atas nama si subjek pajak luar negeri, dan dia punya otoritas untuk memutuskan kontrak, conclude kontrak. Di sini conclude kontrak. Sebentar saya. Jadi di sininya adalah kata kuncinya adalah conclude kontrak atas nama dari si subjek pajak luar negeri tadi. Kecuali kalau kegiatan usahanya itu hanya terbatas untuk pembelian barang atau jasa. Kemudian dia yang kedua adalah dia juga secara terus-menerus menyimpan, maintain barang atau merchandise untuk si subjek pajak luar negeri tadi.
dan dia juga di sini secara reguler mengirim barang atau merchandise tersebut atas nama dari si subjek pajak luar negeri itu. Maka dia dapat dikategorikan sebagai BUT agen. Dengan antara P3B Indonesia dengan Hong Kong ini perbedaannya hampir tidak ada. Jadi secara generalnya adalah dia harus punya kekuasaan untuk memutuskan kontrak atas nama si subjek pajak luar negeri, atau dia punya pekerjaan kegiatan usaha untuk menyimpan barang atau jasa dan mengirimkannya juga atas nama si subjek pajak luar negeri. Tapi ini contoh ilustrasi singkatnya. Jadi seperti tadi ada A Limited di Australia, dia punya agen di Indonesia namanya Mr. Frodo tadi. Mr. Frodo ini dia mencari klien untuk si A Limited ini. Dia juga yang menegosiasikan kontraknya. Kemudian dia juga yang memutuskan. Jadi di sini sangat penting karena dia di sini harus ada memutuskan kontrak, conclude kontrak, dan dia menandatangani kontrak atas nama si A Limited. Jadi dia memiliki kekuasaan untuk memutuskan dan menandatangani kontrak. Maka ketika si Mr. Frodo melakukan kegiatan ini, dia bisa dianggap sebagai agen dari si A Limited di Australia. Dan dia bisa dianggap sebagai BUT. Namanya adalah dependent agent. Tapi ada syaratnya. Apakah si Mr. Frodo ini adalah dependent agent atau independent agent? Syaratnya itu adalah di sini. Jadi dia itu harus melakukan itu untuk mewakili kepentingan pusatnya. Acts on behalf of enterprise. Jadi dia hanya melakukan kegiatannya itu karena disuruh sama si pusat dan mewakili kepentingan pusat. Kemudian juga dia memiliki kuasa untuk conclude kontrak, yaitu dia memiliki otoritas untuk menutup kontrak, dan dia juga bisa melakukan negosiasi atau detail kontrak yang mengikat. Jadi, meskipun nanti kontraknya itu ditandatangani di luar negeri, tapi dia sudah menegosiasikan dan memiliki otoritas juga untuk menutup kontrak tersebut. Sedangkan kalau tadi Mr. Frodo itu dianggap independent agent ini adalah bukan BUT. Apa syarat dari independent agent? Syaratnya itu adalah dia tidak tunduk kepada petunjuk detail dari pusat. Jadi mungkin dia kerjanya melakukan untuk si pusat, tetapi untuk elemen-elemennya dia bebas berkreasi. Tidak harus tunduk pada detail dari pusatnya itu. Dan dia juga yang menanggung risikonya. Jadi bukan pusat yang menanggung risikonya, tapi si independent agent ini, si Mr. Frodo. Kalau dia yang menanggung risikonya, maka dia adalah independent agent. Dan independent agent ini bukan BUT. Kemudian yang ketiga adalah kegiatannya itu tidak hanya mewakili satu subjek pajak luar negeri saja. Jadi Mr. Frodo ini bisa jadi bekerja untuk mungkin 5 atau 10 subjek pajak luar negeri. Bisa jadi dengan subjek pajak di Australia, dengan di Inggris, di Prancis, di Amerika. Maka jika dia melakukannya itu tidak hanya untuk mewakili satu pusat yang sama, maka dia dianggap sebagai independent agent, dan itu bukan BUT. Kemudian yang terakhir itu kalau dia melakukan kegiatan usahanya itu sejalan dengan kegiatan usahanya, memang pekerjaan utama si Mr. Frodo ini adalah itu sebagai agen, maka dia dianggap independent agent. Dan sekali lagi, independent agent ini bukan BUT. Hanya yang dependent agent sebagai BUT. Tetapi di sini juga ada disebutkan syarat dari BUT agen adalah jika kegiatannya itu semata-mata untuk pengiriman dilakukan oleh agen tersebut atau terkait penjualan yang dilakukan di luar dari jurisdiksi. Misalnya tadi Australia, Indonesia, agen tadi mengurusi penjualan, tapi penjualannya mungkin penjualan di Amerika, maka BUT tidak terbentuk, walaupun dia semata-mata bekerja untuk Australia, karena penjualannya dilakukan di luar Indonesia. Atau dia terkait kegiatan penjualan atau promosi, iklan atau promosi, tapi dalam hal dia kegiatannya itu terkait penjualan, maka itu
dianggap sebagai BUT yang berdampak. Jadi walaupun tadi dia tidak memutus kontrak, tadi syaratnya adalah memutuskan kontrak. Ini dia tidak memutuskan kontrak, dia hanya melakukan iklan atau promosi, dia dianggap sebagai BUT juga. Dia dapat dianggap sebagai BUT, tapi ini hanya diatur di UN model. Untuk OECD model tidak mengatur hal ini. Dan ini adalah contoh dari tax avoidance yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mencegah terjadinya BUT agen. Jadi tadi Unlimited ini di Australia, dia punya agen Mr. Frodo di Indonesia yang bernegosiasi dengan si PT ABC, wajib pajak Indonesia. Dia yang mencari klien untuk si Unlimited ini, dan dia juga yang menegosiasikan kontrak dengan PT ABC ini. Tetapi ketika akan diputuskan kontrak itu, akan ditandatangani, yang memutuskan adalah si Unlimited ini. Mr. Frodo hanya mencari klien dan menegosiasikan saja. Keputusan dan tanda tangan dilakukan oleh Unlimited. Ini adalah salah satu contoh tax avoidance yang dilakukan untuk mencegah terciptanya BUT. Tapi atas pengaturan ini, skema ini, sudah di-tackle juga di MLI atau di OECD model terbaru. Di sini disebutkan di pasal 5 ayat 5 OECD model dan UN model ini, bahwa meskipun dia tidak memutuskan kontrak, tetapi dia memegang peranan penting. Jadi di sini kata kuncinya adalah plays principal role. Jadi dia memegang peranan penting yang akan berujung ke penyelesaian kontrak. Maka dia bisa dianggap sebagai BUT. Jadi meskipun si Mr. Frodo tadi bukan dia yang memutuskan kontrak dan bukan dia juga yang menandatangani kontrak, tetapi dia memegang peranan penting. Dia yang mencari klien. Dia juga yang bernegosiasi dengan si wajib pajak Indonesia. Maka itu bisa dianggap sebagai peranan penting, principal role yang akhirnya berujung ke penyelesaian kontrak. Maka jika Mr. Frodo melakukan hal tersebut, dia dapat dianggap sebagai BUT. Jadi di sini meskipun penutupan kontraknya itu dilakukan berulang dan tergantung pada karakter atau isi kontraknya, selama si Mr. Frodo ini memegang peran penting untuk penutupan kontrak, dia dapat dianggap sebagai BUT agen. Kemudian, saya hapus dulu. Berikutnya adalah BUT asuransi. Ini hanya ada diatur di UN model, ada di pasal 5 ayat 6 dan juga ayat 7. Jadi BUT asuransi ini adalah untuk perusahaan asuransi yang menerima premi asuransi dari Indonesia, kecuali dalam hal reinsurance, atau dia juga menjamin risiko yang ada di Indonesia. Jadi ini adalah perluasan konsep BUT yang dilakukan oleh UN model sendiri. Jadi ketika ada perusahaan asuransi di luar negeri, tapi dia memungut preminya dari Indonesia dan juga dia menjamin risiko dari wajib pajak Indonesia, dia dapat dianggap sebagai BUT. Ada BUT-nya di Indonesia dan Indonesia bisa memajaki penghasilan tersebut. Kemudian tadi semua BUT sudah saya jelaskan dari 1 sampai 5. Berikutnya ini adalah kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dikategorikan sebagai BUT. Jadi ada kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri di Indonesia, tapi kegiatan-kegiatan itu tidak bisa kita anggap sebagai BUT atau dikecualikan. Nama kegiatan itu adalah ketika kegiatan itu dianggap bersifat preparatory atau persiapan, atau auxiliary atau penunjang. Jadi apakah itu yang dimaksud dengan kegiatan preparatory atau persiapan? Yaitu kegiatan pendahuluan agar kegiatan yang esensial atau yang utamanya siap untuk dilakukan. Contohnya itu pelatihan pegawai sebelum ditugaskan ke remote area untuk kegiatan konstruksi. Itu bisa dianggap sebagai kegiatan persiapan. Jadi meskipun konstruksinya itu mungkin belum dilakukan dan ada kegiatan persiapan, ini tidak bisa dianggap sebagai BUT. Jadi dalam menghitung time test tadi, contohnya untuk BUT proyek, jangan dihitung dari
kegiatan pelatihannya, tapi ketika kegiatan konstruksinya itu betul-betul dilakukan, karena kegiatan pelatihan ini hanya dianggap sebagai kegiatan preparatory. Kemudian yang kedua adalah kegiatan yang sifatnya itu penunjang atau auxiliary. Ini adalah kegiatan tambahan untuk memperlancar kegiatan yang esensial dan signifikan. Dan kegiatan penunjang ini biasanya tidak membutuhkan jumlah aset atau pegawai yang signifikan, karena dia hanya bersifat menunjang kegiatan utamanya. Jadi ketika subjek pajak luar negeri melakukan dua jenis kegiatan ini, dia tidak bisa dianggap sebagai BUT. BUT itu tidak tercipta di Indonesia. Dan ini adalah contoh-contoh dari kegiatan auxiliary atau preparatory di Indonesia bukan di Indonesia, secara umum berdasarkan OECD model atau UN model. Jadi ada 6 kegiatan ini yang dikecualikan dari BUT. Yang pertama itu adalah penggunaan fasilitas hanya untuk storage, penyimpanan, atau display untuk ditampilkan, dipajang, atau dikirim, delivery dari barang atau merchandise milik si subjek pajak luar negeri. Atau yang kedua itu adalah maintenance, pemeliharaan dari barang atau merchandise, di mana barang atau merchandise tadi dipergunakan untuk storage saja, untuk disimpan, untuk didisplay, dipajang, atau dikirim. Kemudian yang ketiga, maintenance, pemeliharaan dari barang tadi yang milik perusahaan hanya untuk tujuan diproses oleh perusahaan lain. Jadi kalau hanya kegiatannya itu hanya pemeliharaan barang, kemudian barang ini nanti diproses sama perusahaan lain, ini bukan termasuk kriteria kegiatan yang bisa termasuk BUT. Atau pemeliharaan suatu tempat yang digunakan untuk tujuan pembelian barang atau mengumpulkan informasi, ini juga bukan kegiatan yang bisa dikategorikan untuk BUT. Kemudian yang kelima ada kegiatan pemeliharaan juga dari suatu tempat, di mana tempat itu tujuannya untuk melakukan kegiatan lain dari subjek pajak luar negeri tersebut. Dan yang terakhir itu adalah suatu pemeliharaan barang yang dilakukan, suatu pemeliharaan tempat yang dilakukan untuk kegiatan-kegiatan kombinasi dari huruf A sampai huruf E. Jika subjek pajak luar negeri melakukan kegiatan dari huruf A sampai huruf F ini di Indonesia, maka dia tidak bisa dianggap ada BUT-nya di Indonesia. Tidak tercipta BUT di Indonesia. Tetapi wajib pajak seperti tadi sudah pasti menemukan celah, menemukan gray area dari kegiatan-kegiatan ini yang dikecualikan dari BUT. Jadi contoh kegiatan tax avoidance yang dilakukan oleh wajib pajak, skema yang dilakukan, namanya itu adalah fragmentasi usaha. Tadi saya sebutkan sebelumnya bahwa kegiatan dengan tujuan untuk storage, display, or delivery ini bukan termasuk BUT. Maka wajib pajak melakukan suatu skema, suatu penghindaran pajak, memanfaatkan celah ini. Jadi dia memanfaatkannya dengan contoh ini. Misalnya di Australia ada perusahaan A Limited dan C Limited. Kemudian di Indonesia ada perpanjangan tangannya mungkin atau BUT-nya. Tapi apakah BUT? Kita lihat dulu, kita analisa. Jadi si A ini yang di Australia, dia melakukan kegiatan storage. Sementara kegiatan display-nya untuk memajang dilakukan oleh entitas di Indonesia. Kegiatan delivery-nya, pengiriman, dilakukan oleh si C, perusahaan lain yang di Australia juga. Sementara pemeliharaannya, maintenance-nya, dilakukan di Indonesia oleh si entitas ini tadi. Jadi dia memecah kegiatannya tadi. Memecah menjadi 3 entitas untuk melakukan 3 jenis kegiatan yang sebenarnya ini adalah boleh dibilang rangkaian kegiatan. Apakah atas skema ini bisa dianggap ada BUT yang terjadi di Indonesia?
maka jawabannya ini bisa di-tackle dengan MLI. MLI ini nanti mungkin kalau ada kesempatan saya jelaskan di webinar berikutnya. Di situ disebutkan di MLI dan juga mungkin ada juga di OECD model dan UN model bahwa ketika kegiatan tadi itu meskipun dipisah, dipecah, tapi ketika dilakukan oleh perusahaan yang closely related, di sini ada disebutkan closely related, atau perusahaan yang sama, bisa jadi dilakukan oleh satu entitas perusahaan di luar negeri, subjek ke sama, dan merupakan suatu kegiatan yang komplementari, saling melengkapi, dan merupakan bagian dari kohesif business operation, kegiatan bisnis usaha yang boleh dianggap kohesif, merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi, maka dapat dianggap ada BUT tercipta di situ. Jadi meskipun wajib pajak melakukan skema penghindaran dengan tadi memecah masing-masing kegiatan, tetapi kalau kita menganggap bahwa kegiatan itu merupakan suatu kegiatan yang kohesif, suatu kegiatan bisnis yang kohesif dan saling melengkapi, memiliki fungsi komplementari, dan dilakukan oleh subjek pajak yang sama atau mungkin closely related, maka kita bisa menganggap bahwa kegiatan usaha tersebut adalah tercipta, atas kegiatan usaha tersebut tercipta BUT di Indonesia. Jadi, skema-skema yang dilakukan oleh wajib pajak ini sudah banyak sebenarnya di-tackle oleh MLI atau mungkin oleh UN model atau OECD model yang terbaru. Tapi memang seperti halnya ya manusia, pasti menemukan ide-ide kreatif lain untuk menemukan gray area dari P3B atau dari OECD model atau UN model yang mungkin saat ini masih belum ditemukan obatnya, penangkalnya. Tapi mungkin nanti di masa depan akan ditemukan obat atau penangkalnya. Dan memang skema-skema ini, skema-skema tax avoidance ini mungkin cukup sering dihadapi oleh Bapak Ibu sekalian, di mana wajib pajak sering memecah-mecah atau memfragmentasi kegiatan usahanya. Dan itu memang dilakukan, normal dilakukan, untuk menghindari terciptanya BUT. Karena memang ketika BUT tercipta di Indonesia, maka Indonesia punya hak untuk memajaki atas penghasilan itu. Penghasilan dari BUT itu. Kayaknya sudah habis yang mau saya jelaskan untuk hari ini, karena memang keterbatasan waktu juga, Pak. Ya. Jadi, sebelum saya menutup, mungkin saya mau ngasih pantun sedikit ya, Pak. Sedap. Silakan. Beli ikan di pasar Cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Baik. Ya, saya kembalikan ke Pak Yazid. Mantap. Cakep. Saya